Selamat siang adik-adik. Kita hari ini berkumpul kembali. Kita akan beribadah. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita naikkan pujian Ku Datang ke Hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku yang ajaib. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena kita berarti Tuhan memimpin kita udah menang. Ya, Tuhan juga udah menebus dosa kita. Berarti Tuhan memenangkan kita melawan dosa. Ya, kita lanjutkan pujian kita naikkan pujian Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, kita sudah bilang kita mau puji Tuhan, kita menang akan atas dosa. Nah, sekarang kita itu sudah menang dan kita itu sedang berjalan dengan Tuhan kita, ya. Dari hari ke hari kita berjalan sama Tuhan sehingga hari ini kita masih bisa beribadah. Kita naikkan pujian hari ini. Aku sedang berjalan dengan Tuhan. Sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, surga-surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, surga mulia penuh di hatiku. Sekali lagi. Sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, surga-surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, surga mulia penuh di hatiku. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa
minta mama papa untuk mentransfer ke rekening Reza ya, atau transfer rekening OVO. Nomornya ada di layar. Bilang, mama papa saya mau persembahan, tolong ditransfer ke rekening gereja ya. Mari kita naikkan pujian. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa memberikan persembahan. Tuhan, kiranya boleh pimpin, berkati persembahan kami untuk dapat dipakai di gereja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekarang saya mau bacain pengumuman. Hari Kamis kita tetap ada persekutuan anak jam 6 sore ya. Nanti Koko Cicinya akan memberikan link di grup sekolah minggu ya. Kita persekutuan hari Kamisnya persekutuan anak melalui YouTube. Dan juga minggu depan hari Minggu kita tetap akan ibadah jam 1 siang melalui YouTube ya. Adik-adik, jadi walaupun kita tidak ke gereja tetapi kita tetap ibadah di rumah ya. Siapkan hati diri kalian untuk beribadah kepada Tuhan sebelum kalian memulai video YouTube ya. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami telah memuji nama Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami untuk mendengarkan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap doa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memimpin kami hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang buat kami dapat mengerti serta duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita sudah dengar ya, bagaimana Yusuf itu mengartikan mimpinya Raja Firaun. Kira-kira adik-adik masih ingat gak sih apa aja mimpinya? Iya, betul. Mia mimpinya ya. Tuh, ada 7 lembu yang kurus-kurus ya, yang krempeng-krempeng gitu makan lembu yang gendut-gendut ya, yang warna putih itu yang masih badannya pada besar-besar. Lalu mimpi yang kedua ada gandum yang masih gendut-gendut, ada gandum yang gendut-gendut itu gandum yang ada kayak jelai-jelai gandum itu ya, yang gendut-gendut yang isinya tebal-tebal gede-gede, sama yang kurus-kurus itu yang kecil-kecil gitu ya. Nah, Raja Firaun bingung apa sih arti mimpinya. Akhirnya setelah dia sudah tanya ke orang-orang pintar di kerajaan ya, di istana tidak ada yang tahu, tapi Yusuf tahu. Kira-kira artinya apa? Iya, artinya adalah nanti di Mesir itu ya akan ada 7 tahun kesuburan ya. Ada 7 tahun kesuburan di mana makanan itu banyak sekali ya. Dan ada 7 tahun lagi setelah itu ya, habis 7 tahun kesuburan itu nanti ada 7 tahun kekeringan ya, nanti ada bencana kelaparan. Biasanya kalau bencana kelaparan ada makanan apa enggak? Enggak ada ya. Nah, maka dari itu Yusuf bilang ke raja, Raja, kita harus membuat rencana untuk nanti bencana kelaparan, biar nanti kita nggak kelaparan. Raja harus mengangkat satu orang yang bijak, biar nanti dia bisa susun rencana, biar nanti kerajaan tidak akan kelaparan ya. Setelah itu, ya Yusuf, Raja Firaun sadar gitu ya, wah Yusuf ini pinter banget ya, Yusuf ini good gitu ya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa atas kerajaan Mesir. Wah, keren gak? Keren ya. Yusuf itu awalnya apa sih? Dia orang hebat? Dia tahanan ya. Dia tahanan. Nah, tapi karena berkat dari Tuhan, karena penyertaan Tuhan ya, Yusuf bisa menjadi penguasa kerajaan Mesir. Wah, hebat ya. Nah, akhirnya Yusuf yang aturin ya, Yusuf yang bikin rencana, ya Yusuf yang ngatur biar nanti hasil-hasil makanannya pas udah tumbuh, ya hasil-hasil gandumnya pas udah tumbuh itu nanti disimpan biar mereka nggak kelaparan ya. Nah, nggak lama kemudian, ya yang mimpinya Firaun itu pun terwujud ya. Ada 7 tahun di mana hasil persediaan panen mereka itu banyak banget ya. Makanannya banyak berlimpah gitu. Makanya tuh, lihat ya, kalau kalian lihat di gambar, itu yang kuning-kuning itu, wah itu tuh makanannya. Terus yang dalam karung yang dibawa orang-orang itu juga makanannya banyak gak? Banyak ya. Nah, akhirnya Yusuf pergi ke seluruh negeri untuk apa? Untuk kumpulin hasilnya, untuk kumpulin makanannya, disimpan di gudang gitu ya. Nah, disimpan buat apa sih adik-adik? Iya betul, biar nanti pas ada bencana kelaparan mereka masih punya makanan ya, biar mereka nggak kelaparan. Lihat itu, banyak banget kan ya. Lihat sampai orangnya naik tangga buat taruh makanannya, ditaruh di tempat biar nanti
cukup untuk kasih makan satu negeri gitu. Nah, terus kalau misalkan nanti adik-adik baca ceritanya ya, itu kejadian ini ada di Kejadian 41. Ya, nanti adik-adik bisa baca setelah ini gitu ya. Di dalam kejadian ini dibilang kalau misalkan gandumnya ini, makanannya ini sangat banyak sekali gitu ya. Kalau misalkan kita di Indonesia ini bilangnya beras, ya berasnya banyak banget ya, sampai katanya udah nggak kehitung lagi gitu. Nah, berarti banyak apa sedikit kalau udah nggak kehitung? Banyak ya, banyak banget. Nah, ketika sudah lewat masa 7 tahun ini, tuh lihat ya, udah lewat kesuburannya, udah lewat makanan-makanan ini udah udah dikumpulin semua, tiba-tiba muncullah 7 tahun kelaparan. Lihat ya, orang-orangnya pada kurus, ada baby tuh lagi nangis gitu ya. Wah, mereka udah pada kurus-kurus tuh orang-orangnya yang digambar ya. Nah, dan ketika sudah kehabisan makanan, udah nggak ada stok makanan lagi. Nah, lihat nih. Yang tadi adik-adik lihat di sini nih. Nah, yang ini dibuka ya. Sama Yusuf dibuka tuh bawahnya, kalau kalian lihat ya. Bawahnya dibuka untuk apa? Untuk dijualin ke orang-orang, untuk dibagi-bagiin ya buat orang-orang yang kehabisan makanan. Nah, bencana kelaparan ini nggak cuma terjadi di Mesir aja adik-adik ya, tapi juga terjadi di berbagai tempat ya, termasuk di Kanaan. Nah, semua orang ya datang ke Mesir itu buat beli makanan gitu ya. Tapi kalian ingat gak, siapa ya yang tinggal di Kanaan ya? Siapa ya yang tinggal di Kanaan ya? Iya, betul. Ya, yang tinggal di Kanaan itu adalah ayahnya Yusuf. Siapa? Yakub. Dan juga siapa? Ke-11 saudaranya gitu ya. Nah, akhirnya karena Yakub dengar, wah di Mesir ada makanan, dia suruh anak-anaknya pergi. Ya, dia bilang, kamu pergi, tuh lihat yang sudah jauh itu saudara-saudaranya Yusuf ya. Kamu pergi ke Mesir, kamu beli makanan. Tapi ada satu orang yang tinggal sama Yakub. Siapa namanya? Benyamin ya, tuh yang baju kuning yang di samping bapak Yakub itu, dia anak paling kecil ya. Nah, dia tinggal di Kanaan, sedangkan ke-10 kakaknya itu pergi untuk membeli gandum ke Mesir. Nah, ketika saudara-saudaranya tiba di Mesir ya, nah ini nih kalau kalian lihat di gambar ini yang pakai penutup kepala gitu yang belang-belang, itu adalah Yusuf ya, dan itu yang lagi hormat adalah saudara-saudaranya. Ya ketika mereka melihat Yusuf, si saudara-saudaranya ini, mereka langsung hormat ya, mereka langsung menyembah dan sebagai bentuk hormat gitu ya, hormat sama Yusuf gitu. Nah, saudaranya ini tuh nggak tahu kalau misalkan orang yang mereka sembah ini, orang yang mereka hormatin ini adalah Yusuf adik mereka yang mereka jual waktu masih muda ya. Mereka nggak kenalin si Yusuf ini karena Yusuf ini tentunya sudah berubah gitu. Nah, karena terakhir banget saudara-saudaranya ini ngeliat Yusuf waktu Yusuf masih muda ya. Waktu Yusuf pas dijual. Mungkin sekarang Yusuf umurnya udah berapa puluh tahun, 40 tahun gitu ya. Dan di Mesir itu mereka tuh ngomongnya beda gitu bahasanya. Jadi mereka juga tidak mengenali, terus pakaiannya udah beda, mukanya udah beda. Coba deh kalau misalkan papa mama kalian waktu masih muda sama sekarang mukanya sama apa beda? Beda ya, pasti beda. Coba kalau muka kalian waktu masih bayi, waktu masih baby, masih digendong mami sampai sekarang, mukanya pasti berubah. Nah, sama kayak saudara-saudaranya ini. Mereka nggak kenalin Yusuf karena mukanya sudah berubah ya. Tapi Yusuf kenal loh saudara-saudaranya. Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya. Nah, karena Yusuf tahu saudara-saudaranya ini tidak mengenali, saudara-saudaranya ini nggak kenal sama dia langsung bilang gini, dia mau ngetes saudara-saudaranya. Nih, Yusufnya kenapa tuh begitu tuh? Marah ya, dia marah. Nah, Yusuf seketika itu juga dia bilang kayak gini, kalian mata-mata ya?
kalian semua ini mata-mata ya, kalian ke sini mau lihat kalau di sini banyak makanan, abis itu nanti pas kita lagi lemah, pas kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain, pas kita lagi kecapean, kalian mau serang kita kan, kalian mau ambil makanan kita dengan gratis kan, wah. Tapi saudara-saudaranya bilang apa? Enggak kok, kita kesini mau beli gandum ya, kita mau beli makanan. Kita tuh orang Kanaan, kita dari Kanaan ya. Kita kesini mau beli makanan. Karena di Kanaan situ, di kampung halaman kami, di rumah kami di Kanaan, ya, ada ayah kami gitu ya. Ayah kami sama adik kami satu yang paling kecil. Kami ini 12 bersaudara, tapi satu lagi saudara kami sudah mati gitu ya, sudah meninggal gitu. Nah, meskipun mereka berkata seperti itu, saudara-saudara berkata seperti itu, Yusuf tetap memasukkan mereka ke penjara. Yusuf bukannya jahat ya adik-adik ya. Yusuf cuma mau tes saudara-saudaranya ini masih jahat kayak dulu atau tidak. Nah, setelah 3 hari, Yusuf bilang ke saudara-saudaranya, ke 10 saudara-saudaranya ini yang di penjara. Ya udah sana sekarang kalian pulang ya, bawa adik kalian tuh si Benyamin yang paling kecil, bawa ke sini. Nah, kalau kalian udah bawa Benyamin ke sini, nanti saya tahu deh kalau kalian itu, ya kalian tuh nggak bohong, kalian ngomong yang benar, kalian ngomong yang jujur gitu ya. Nah, setelah dengar itu, saudara-saudaranya bisa, kalau kalian lihat di gambar, kenapa tuh? Aduh, gimana gitu ya, mereka pusing ya. Aduh, gimana dong gitu ya. Dan mereka ini bilang apa? Aduh, ini pasti hukuman kita karena kita udah jahat sama Yusuf waktu itu. Ini adalah hukuman kita karena kita udah jual Yusuf waktu itu gitu ya. Nah, mereka ngomong dalam bahasa mereka, tapi mereka mikir Yusuf gak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi ternyata Yusuf tahu ya. Yusuf tahu saudara-saudaranya menyesali perbuatan mereka karena mereka sudah membuang Yusuf ke Mesir gitu ya sebagai budak. Ya. Nah, akhirnya mereka pulang tuh ya. Nah, mereka pulang, tapi kakaknya satu, Simeon, masih ada di tahanan, masih di penjara. Nah, pas mereka di rumah, mereka makan, setelah makan, persediaan makanannya habis. Wah, Yakub bilang, yaudah kalian pergi lagi sana ke Mesir, gitu ya. Kalian pergi lagi ke Mesir, kalian beli lagi makanan, gitu. Tapi kakak-kakaknya bilang apa? Anak-anaknya Yakub ini bilang apa? Kita tuh kalau balik disuruh bawa Benyamin. Kita harus bawa Benyamin, gitu ya. Biar nanti orang itu ya, penguasa Mesir itu percaya kalau misalkan kita itu nggak bohong, soalnya kami dibilang mata-mata, gitu ya. Mereka ceritain semuanya ke ayahnya. Awalnya Yakub takut ya, ayahnya ini takut, si Bapak Yakub ini takut kalau misalkan dia kehilangan Benyamin, dia kehilangan anak kesayangannya gitu ya. Tapi Yehuda kakaknya bilang, ya udah saya akan tanggung jawab. Yang penting kita nggak kelaparan. Nah, akhirnya mereka pergi ke Mesir. Ya, Benyamin juga ikut ke Mesir. Nah, di sana mereka bertemu Yusuf gitu ya, dan mereka diajak makan tuh, lihat ya, mereka diajak makan di rumah Yusuf. Nah, pas lagi makan, Yusuf mau ngetes nih saudara-saudaranya masih jahat apa enggak. Pas dites, dia tesnya gini, dia kasih makanan ke Benyamin yang paling banyak, dia mau lihat saudara-saudaranya iri enggak. Karena dulu kan saudara-saudaranya iri ya sama Yusuf ya, dia mau lihat sekarang. Apakah saudara-saudaranya ini masih iri sama Benyamin? Oh, ternyata enggak. Ya, ternyata mereka baik-baik saja. Mereka tetap mengasihi satu sama lain. Oke, coba kita tes lagi, kata Yusuf. Coba saya tes lagi. Nih, ada apa nih di dalam karung? Ada makanan ya. Ada makanan sama ada gelas. Nah, ini adalah gelas peraknya. Gelas peraknya Yusuf. Dia bilang, dia ngomong ke pelayannya, kamu masukin satu gelas ini, masukin ke karungnya. Gitu ya. Nah, setelah itu mereka pulang, mereka nggak tahu apa-apa, pas di luar kota mereka dicegat gitu ya. Stop, dibilang gitu ya, stop. Kalian makan di rumah bos saya, kalian curi gelas bos saya ya? Wah, gitu. Kalian curi gelas tuan saya ya?
Nah, setelah itu pas dicek, wah, gelasnya ketemu nih di karungnya Benyamin. Wah, balik lagi deh. Setelah itu, kakak-kakaknya memohon, ya udah kami di sini akan menjadi budak kamu. Kita semua di sini akan jadi budak kamu gitu ya. Tapi Yusuf bilang, nggak bisa. Saya cuma bisa tahan satu orang yang curi gelas saya, yaitu Benyamin gitu ya, dia bilang. Saya cuma bisa tahan satu orang karena gelasnya cuma ada di karung satu orang ini gitu. Lalu Yehuda langsung memohon ya. Tolong dong, tolong jangan. Dia anak terakhir ya, dia anak yang paling kecil, anak yang paling disayang oleh papa kami gitu. Kalau misalkan dia nggak pulang, nanti ayah kami makin sedih karena anak kesayangannya nggak pulang, karena anak yang karena kakaknya Benyamin ini katanya sudah mati dan ayahnya sedih sekali. Dia bilang, kita nggak tega lihat papa kita sedih lagi karena anak kesayangannya nggak pulang. Nah, di sini akhirnya Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya ini saling mengasihi satu sama lain. Mereka bukan saudara-saudaranya dia yang dulu gitu ya, yang jahat, yang menjual Yusuf ke Mesir, tapi mereka sudah berubah. Nah, akhirnya Yusuf udah nggak bisa tahan tangisnya lagi, udah nggak bisa nahan nangis lagi, tiba-tiba dia nangis depan saudara-saudaranya. Nah, ya. Dan dia bilang, ini aku, Yusuf, saudara kalian gitu, yang kalian jual ke Mesir. Nah, pas dengar hal itu, pas saudara-saudaranya tahu, wah, saudara-saudara takut gak? Takut ya, saudara-saudaranya takut. Wah, ini Yusuf yang kita jual ke Mesir. Wah, abis deh kita sama dia deh. Wah, dia orang hebat lagi di Mesir. Mereka nggak nyangka ya Yusuf akan menjadi seorang penguasa di Mesir gitu. Nah, tapi Yusuf bilang, kalian jangan takut, kalian jangan khawatir. Aku nggak bakalan apa-apain kalian kok. Aku udah maafin kalian. Ya, Tuhan itu punya rencana loh buat aku ya. Kalau misalkan saat itu kalian nggak buang aku ke Mesir, kalian nggak jual aku ke Mesir, aku nggak mungkin bisa seperti ini. Aku nggak mungkin bisa nyelamatin banyak orang gitu ya. Nah, dan ketika Raja Firaun mendengar, gitu ya, ada yang lapor. Dan ketika Raja Firaun mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf ada di Mesir, akhirnya Raja Firaun bilang gini ke Yusuf. Yusuf, bawa seluruh keluarga kamu ke sini aja. Udah, keluarga kamu yang di kanan, udah bawa ke Mesir aja, suruh tinggal di Mesir. Saya kasih kamu tempat nanti, gitu ya. Nah, dan akhirnya saudara-saudaranya pun pulang dan bilang ke ayah mereka, ya, Papa, Yusuf masih hidup. Itu dia di Mesir, dia jadi penguasa di Mesir. Wah, ayahnya seneng gak itu di foto itu? Seneng ya. Nah, setelah itu akhirnya mereka semua pergi ke Mesir gitu ya. Lihat ayahnya senang sekali. Akhirnya dia ketemu Yusuf lagi yang dia kira sudah meninggal gitu ya. Dan akhirnya Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir. Nah, Allah ya, Tuhan kita ini bekerja pakai Yusuf ini, dia pakai si Yusuf biar apa? Biar banyak orang diselamatkan ya. Biar banyak orang nggak kelaparan saat ada bencana kelaparan ya. Dan Tuhan ya pengen Yakub dan seluruh keluarganya itu pindah ke Mesir biar mereka nggak kelaparan lagi. Nah, adik-adik, ayat hafalannya itu ada di Roma 8. Ayat hafalannya ada di Roma 8. Coba dibuka Alkitabnya. Ya, ada di Roma 8. Ayatnya yang ke-28 ya. Coba kita buka Roma pasal 8. Roma 8 ayat yang ke-28. Oke, adik-adik. Nah, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana siapa? Rencana Allah. Oke adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin hidup kami supaya kami dapat menjadi berkat seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.